Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, marilah kembali kita bertekun dalam belajar ilmu sejati sebagai bekal kita nanti dalam perjalanan hidup ini maupun kelak setelah kita selesai di dunia ini. Kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 16 November 2020. Marilah kita mengawali pembelajaran ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau mengendaki menunjukkan kepada seluruh dunia jalan kedamaian dalam diri Yesus, cahaya segala cahaya. Semoga Dia berkenan mendorong kami meneladan cinta kasih-Nya kepada manusia yang membawa keselamatan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, belajar ilmu sejati kita pada hari Senin tanggal 16 November 2020. Kita belajar dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai dengan 43. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, cerita dalam Injil tentang kisah Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang buta yang berseru-seru kepadanya dengan cukup memberikan sabda, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau," kiranya menjadi peneguhan bagi kita semua bahwa sebenarnya di hadapan Tuhan itu tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Hanya memang lalu kuasanya itu menjadi nyata ketika kita menjawab panggilannya. Bukan berarti kuasanya itu tergantung pada kita, tidak. Tetapi kita diundang untuk menanggapi, menerima kuasanya itu sehingga menjadi nyata bagi kita. Dan itulah yang disebut beriman. Sebagaimana tadi orang buta yang berseru-seru itu karena dia percaya kepada Tuhan Yesus akan bisa menyembuhkan dia. Semakin dilarang justru akan semakin keras karena kepercayaan itu. Dan kepercayaan itu akhirnya mendapatkan sambutan, mendapatkan pengabulan ataupun tanggapan dari Allah yang hadir di dalam Tuhan Yesus, yakni dengan kesembuhan orang buta itu bisa melihat. Memang semata-mata kesembuhan kita, keselamatan kita itu adalah karya Tuhan dan bukan karya manusia. Hanya kita yang memohonnya apakah sungguh-sungguh sudah beriman. Beriman artinya percaya kepadanya, dan dengan kepercayaan itu oleh karena berkat Tuhan tidak pernah menyerah untuk mengupayakan kebaikan. Apakah lalu mukjizat seperti orang buta tadi bisa terjadi? Ya bisa saja. Tapi kalau toh tidak terjadi, iman tidak semata-mata lalu hanya tergantung pada mukjizat.
tetapi bagaimana kita selalu mengupayakan kebaikan dan tidak pernah menyerah. Tidak ada jalan buntu untuk selalu mengupayakan kebaikan, karena kepercayaan kepada Tuhan yang adalah sumber kebaikan itu. Saudara-saudariku, kiranya inilah panggilan kita semua dalam situasi-situasi pandemi sekarang ini, situasi dunia sekarang ini yang mungkin orang ketika ditanya bagaimana imanmu, bagaimana kamu beriman, kalau kita mudah sakit hati, mudah patah hati, mudah putus asa, itu artinya iman kita masih tipis. Karena kita semua dituntun untuk supaya memiliki iman yang kuat, sehingga apapun yang kita alami ini karena kita bersandarkan pada Tuhan, kita percaya kepadanya, Dialah pemilik segala sesuatu, Dialah sumber kesembuhan sejati, maka kita akan memperolehnya. Ya mungkin bukan bentuk mukjizat seperti orang buta yang disembuhkan tadi, tetapi ada hal lain yang Tuhan berikan yang mungkin lebih luar biasa kalau kita tetap bertekun. Nah, itulah yang membuat, lalu tadi Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya keteguhan hati untuk menerima berkat Tuhan, kepercayaan untuk menerima kebaikan Allah, itu yang disebut beriman. Dan dengan demikian lalu memunculkan mukjizat. Semoga kita semua diteguhkan imannya, pengharapannya tidak pernah habis, dan kasihnya semakin hari semakin tulus, karena itu akan membawa mukjizat kebaikan bagi siapapun. Kalau tidak percaya, buktikan saja dalam menjalani hidup ini. Kalau kita melakukan itu, niscaya saya yakin akan banyak berkat yang tercurah. Tapi kalau kita itu sudah nggak percaya sama Tuhan, lalu patah hati terus, malas, putus asa, ya justru malah semakin banyak hal-hal yang tidak baik yang akan menimpa kita. Tapi kalau kita percaya, meskipun banyak tantangan, kesulitan, pasti akan ada jalan. Kita mau berkat Tuhan. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk teguh beriman kepada Tuhan, agar diberikanlah kepada kita keselamatan, senantiasa dibimbing, dilindungi, berkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.